Halo, halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa secara fisik, jadi saya kangen, saya rindu sama Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun saat ini sedang berada. Dan lewat media ini, saya harap kita bisa berkomunikasi, Bapak Ibu bisa melihat dan mendengarkan saya. Dan kalau ada yang ingin disampaikan, nanti bisa diketik di bagian komentar. Jangan lupa di like ya. Ya, sebelum bersama-sama kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan melalui keterbatasan ini kami diizinkan berjumpa di dalam persekutuan melalui media-media yang Tuhan telah sediakan bagi kami, melalui orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan. Jika sebentar kami akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan bacaan mingguan atau harian yang terdapat di Warta Gereja yang bisa di-download di WhatsApp, berdasarkan Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat kedua hingga ayat yang ke-11 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka dari seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, memelihara, melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin sudah banyak dari kita yang mendengarkan, memahami, bahkan menghayati ayat yang barusan kita baca. Karena bacaan ini sejujurnya adalah salah satu perikop cerita kisah yang paling saya senangi. Karena Tuhan Yesus dengan cinta kasih-Nya mengasihi seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saya yakin kita semua sudah pernah mendengarkan hal itu. Tetapi pada hari ini mari bersama-sama kita menelaah lebih dalam, melihat lebih lanjut apa yang dituliskan yang di dalam ayat yang ke-6 dan 7a yang akan saya bacakan sekali lagi. Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, bisa kita lihat di sini adalah orang-orang Taurat, ahli-ahli Farisi yang tidak suka kepada Yesus, menggunakan momen ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Kita melihat hal mengerikan yang terkadang kita lewatkan. Demi membenarkan, mengangkat kepentingannya sendiri, orang-orang ini menggunakan seorang manusia, yaitu perempuan yang bahkan tidak disebutkan namanya.
Pagi-pagi benar Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, dan pagi itu perempuan itu dibawa karena ia tertangkap basah sedang berzinah. Ada kemungkinan sudah ditangkap sejak malam, lalu disimpan entah di mana hingga paginya dibawa, atau memang baru tertangkap dini hari atau pagi itu untuk dibawa. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, perempuan itu setelah tertangkap basah masih dibawa ke tengah-tengah kerumunan. Mari kita bersama-sama membayangkan bagaimana jika kita berada di posisi perempuan itu. Sudah tertangkap basah sedang berbuat dosa, dibawa ke kerumunan untuk dihakimi, disaksikan dosanya di hadapan orang lain. Tentu ini adalah hal yang paling mengerikan yang bisa dialami oleh seorang manusia. Ketika aibnya dibuka di depan umum, dirinya ditelanjangi walaupun dalam keadaan berpakaian. Sehingga kemanapun dia pergi, dia akan diingat sebagai perempuan yang berzinah. Kenyataan ini mengingatkan kita bagaimana manusia punya sisi yang sangat mengerikan. Manusia memiliki monster di dalam dirinya. Demi kepentingannya, demi mengangkat kebenarannya, demi memenangkan dirinya, mereka rela melakukan apapun, salah satunya adalah menghancurkan hidup seorang manusia juga. Yang dalam bacaan kita adalah seorang perempuan yang tidak disebut namanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjebak Tuhan Yesus. Seperti yang sudah kita baca dalam kitab Taurat, sudah diajarkan bahwa orang-orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Tetapi dalam kerajaan Romawi, hal itu tidak bisa dibenarkan karena bisa melanggar hukum atau aturan yang ada. Jadi sebenarnya kalau Tuhan Yesus berkata lemparlah, maka Tuhan Yesus melanggar hukum atau aturan kerajaan Romawi. Tetapi kalau Tuhan Yesus bilang jangan karena itu melanggar aturan Romawi, maka Tuhan Yesus akan dituduh melawan hukum Taurat. Tapi sebenarnya kalau itu saya mungkin akan menyalahkan balik. Loh, lah kamu kan orang Yahudi, kamu kan ahli Taurat, kamu kan orang Farisi, mungkin kamu tahu kita harusnya berbuat apa. Tapi karena Tuhan Yesus tidak sama dengan saya, tidak sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus tidak menggunakan orang lain untuk membenarkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak menghancurkan dan menginjak-injak orang lain demi menyelamatkannya sendiri. Tuhan Yesus tidak menghancurkan perempuan itu, dan Tuhan Yesus juga tidak menghancurkan orang-orang Taurat dan ahli Farisi. Dari semua ini, apa yang bisa kita pelajari? Pada hari ini kita diingatkan kembali untuk mengeluarkan sisi manusia kita sebagai manusia. Untuk melihat orang lain, keberadaan manusia lain sebagai manusia juga. Hari-hari ini kita sedang mengalami keresahan, kebingungan, dan ketakutan karena penyakit corona. Akhirnya yang berada di Jakarta menjadi resah dan ingin segera pulang ke daerah tempat tinggalnya. Lalu yang di daerah juga menjadi resah karena ada orang-orang dari kota-kota yang sudah terkena virus corona akan segera pulang. Tapi kita bisa melihat ada dua pilihan. Yang pertama, selamatkan saja dirimu. Dari manapun kamu berada, kamu bisa pulang dan hidup dengan bahagia di tempatmu. Atau tutup saja wilayahmu sehingga orang-orang yang mau pulang tidak bisa masuk. Selamatkan dirimu dan hancurkan mereka. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, selamatkan mereka sambil selamatkan dirimu sendiri. Kalau memang mau pulang ke daerah, ya pulang saja. Tapi mengikuti protokol yang tepat, seperti harusnya periksa, harusnya laporan, ya dilakukan. Kalau ingin menjaga wilayahnya supaya tidak terinfeksi, ya dijaga tanpa harus menghancurkan orang lain. Kita diingatkan untuk tetap menjadi manusia, untuk tetap meneladani Tuhan Yesus, walau kita sedang mengalami tekanan-tekanan yang seakan-akan bisa merenggut keselamatan kita sendiri. Dan walaupun demikian, mari kita tidak bersikap egois dengan menghancurkan orang lain, menginjak orang lain, menjatuhkan orang lain demi keselamatan kita sendiri. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, mari kita menjaga keselamatan kita dan kita juga menjaga keselamatan orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyelamatkan dirinya sendiri, tapi justru menyelamatkan kita dan mengorbankan dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk berdoa bagi saudara-saudara kita di luar sana. Karena
saya yakin bahwa setiap hari kita sudah setiap hari, setiap saat berdoa bagi keselamatan kita dan keluarga kita. Jadi saat ini mari kita berdoa bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan perlindungan dari Tuhan jauh lebih besar dibanding kita yang mungkin saat ini tenang di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang mengasihi seluruh alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan setiap ciptaannya dengan sungguh-sungguh dengan baik. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Dan di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan dan keresahan ini, ada satu cahaya yang tepat, ada satu cahaya yang pasti bahwa Tuhan ada bersama kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan pada hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang hari ini masih harus bekerja di luar sana, para tenaga medis, para pejuang pekerja yang harus tetap berada di jalan, di kantor untuk melaksanakan tanggung jawabnya melayani sesama manusia supaya kehidupan boleh terus berlangsung. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, karena kami dalam keterbatasan kami hanya mampu merangkul mereka melalui doa kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka di tengah pelayanan mereka, di tengah perjuangan mereka. Kiranya Tuhan menuntun mereka. Dan kami meyakini sama seperti Tuhan berdiri di samping perempuan yang saat itu sedang dihakimi, Tuhan bersama-sama, Tuhan mengasihi perempuan itu, Tuhan juga mengasihi kami dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Kiranya Tuhan merangkul mereka, mengasihi mereka, dan menolong mereka dimanapun mereka berada. Dan jikalau di dalam kami menghayati kehidupan kami cenderung untuk menyelamatkan diri kami sendiri, kami abai terhadap keselamatan orang lain, kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Senang sekali bisa berjumpa. Dan nanti di kolom komentar tolong menuliskan komentar, boleh saling mendoakan juga. Di like juga boleh. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.